Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Alhamdulillah kita pada hari ini dapat berjumpa kembali, insya Allah dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Baiklah, ini adalah merupakan pertemuan atau perkuliahan kita yang kelima, dengan materi yang kelima, tapi pertemuan kita yang keenam. Di sini kita akan membahas mengenai tentang administrasi kependidikan, di mana ruang lingkup yang akan kita bahas adalah ruang lingkup administrasi sekolah, tugas-tugas guru dan administrasi sekolah. Jadi mengenai tugas atau peran guru dalam administrasi sekolah nanti akan kita bahas pada minggu selanjutnya. Administrasi adalah salah satu istilah yang memang sudah tidak asing lagi dalam dunia kerja. Karena kata administrasi sering kita kaitkan dengan sebuah kegiatan catat mencatat, surat menyurat dan sebagainya. Karena hal inilah yang menjadikan sebuah lembaga, instansi atau sebuah perusahaan pasti memiliki sebuah sistem yang namanya administrasi, di mana semua aktivitas tersebut dilaksanakan oleh ahlinya. Ahli ini yang bisa dapat kita sebut sebuah administrator atau staf keadministrasian. Secara umum, pengertian daripada administrasi itu merupakan aktivitas atau bentuk usaha yang memiliki kaitan erat dengan berbagai pengaturan kebijakan dengan tujuan agar mencapai target organisasi. Jadi, administrasi ini merupakan hal yang sangat penting karena semua aktivitas pengaturan kebijakan yang ada dalam suatu perusahaan, instansi atau lembaga ini diatur dalam sebuah administrasi. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa administrasi memiliki peran yang begitu krusial bagi semua aktivitas perusahaan atau organisasi. Karena administrasi inilah yang akan mengatur, yang akan menjadikan sebuah perusahaan atau instansi atau sebuah lembaga yang dapat melihat progresnya atau tumbuh kembang daripada sebuah perusahaan atau lembaga tersebut. Sedangkan secara sempit tadi sudah dikatakan bahwa administrasi dan bentuk aktivitas yang meliputi surat menyurat, catat mencatat, ketik mengetik, pembukuan sederhana, serta kegiatan lainnya yang bersifat teknis yang kita kenal dengan ketatausahaan. Di samping itu juga administrasi ini memiliki fungsi. Fungsi pertama itu fungsi administrasi. Fungsi administrasi ini yaitu fungsi planning atau perencanaan, yaitu di mana fungsi administrasi ini adalah salah satu bagian yang penting bagi sebuah perusahaan. Sebab administrasi ini memiliki beberapa fungsi penting. Nah, fungsi daripada administrasi ini yang pertama adalah planning atau perencanaan. Perlu sekali, yaitu perencanaan merupakan bagian perencanaan yang memerlukan sebuah aktivitas administrasi, mulai dari mengumpulkan data, mengelola data, hingga menyusun perencanaan. Jadi perencanaan ini penting sekali dalam sebuah administrasi. Dalam menjalankan administrasi, perencanaan ini merupakan suatu tahap-tahap yang pertama yang harus dilaksanakan, karena ini merupakan suatu perencanaan untuk pengelolaan selanjutnya. Yang kedua adalah organizing, adalah penyusunan. Penyusunan ini yaitu administrasi berfungsi sebagai menyusun dalam upaya membangun setiap komunitas serta hubungan antar anggota dan karyawan. Antar anggota dan karyawan di sini yaitu bisa berhubungan dengan tata usaha, dengan guru-guru atau dengan warga sekolah. Secara mudah dipahami untuk mencapai tujuan sebuah organisasi atau sebuah lembaga tadi. Kemudian coordinating atau mengkoordinasi seperti yang diatur oleh organisasi atau sebuah lembaga, maka mengordinasi yang dilakukan secara kegiatan perusahaan dapat berjalan dengan lancar, baik sehingga dapat menghindari adanya bentrok. Jadi adanya koordinasi, adanya hubungan, adanya komunikasi, adanya koordinasi antara instansi dengan instansi lainnya, atau antara bidang dengan bidang-bidang, atau sub dengan sub-sub lainnya, atau divisi dengan divisi lainnya. Hal ini fungsi penting sekali adanya pengordinasian karena ini supaya jangan terjadi adanya bentrok atau terjadinya kekosongan aktivitas atau kekacauan. Hal ini berdampak secara positif untuk kelangsungan sebuah perusahaan ke depannya. Jadi ini penting sekali supaya semua kegiatan dalam suatu lembaga atau instansi terkoordinir. Terkoordinir sehingga setiap sub-sub atau bagian-bagian atau divisi-divisi dapat berjalan dengan baik.
Kemudian reporting atau pelaporan ya. Ini merupakan aktivitas menyampaikan perkembangan, pergerakan serta hasil kegiatan atau program yang dilaksanakan oleh karyawan atau tata usaha tadi kalau di dalam sebuah lembaga pendidikan ataupun anggota kepada atasan. Atasan ini bisa dijadikan sebagai kepala sekolah. Anggota adalah pada guru-guru. Karyawan itu berhubungan dengan tata usaha secara tertulis, di mana laporan tersebut nantinya akan menunjukkan hasil kinerja tata usaha sesuai dengan posisi dan tugasnya masing-masing. Kemudian pembuatan anggaran, budgeting ya. Budgetingnya ada pembuatan anggaran, di mana anggaran ini penting sekali karena berhubungan dengan dana. Ya, hal ini penting, harus ada sebuah lembaga atau instansi maupun organisasi untuk meningkatkan kinerja. Selain itu, anggaran juga digunakan oleh sebuah instansi untuk menghujurkan tujuan perusahaan di masa pengembangan yang meliputi kerjasama, iklan dan sebagainya. Ini untuk budgeting penting sekali untuk melihat perkembangan atau kebutuhan atau untuk memenuhi fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh sebuah sekolah. Anggaran ini penting sekali, misalnya pembuat perbaikan kursi, perbaikan gedung, atau kegiatan-kegiatan lainnya. Kemudian penempatan posisi. Nah, administrasi ini berhubungan dengan struktur organisasi atau penempatan posisi, ya, di mana staffing atau berkaitan dengan sumber daya manusia di sebuah instansi yang meliputi perekrutan tenaga ahli, pengembangan dan kebutuhan perlengkapan. Jadi penempatan posisi ini penting sekali. Yang pertama, siapa menjadi kepala tata usahanya, siapa yang jadi mengatur perpustakaan, kemudian yang menjalankan surat masuk, surat keluar, kemudian posisi daripada guru mata pelajaran, wali kelas, wakil kepala sekolah, seperti itu. Ini penempatan posisi. Penempatan posisi ini disesuaikan dengan tugas dan fungsi daripada jabatan yang diduduki oleh seseorang. Kemudian ada bimbingan. Bimbingan ini directing adalah merupakan aktivitas interaksi dengan anggota organisasi atau perusahaan yang berbentuk bimbingan. Bimbingan perintah atau saran-saran supaya tugas dapat dijalankan dengan baik maupun mencapai tujuan yang ditentukan. Ini penting sekali. Bimbingan ini ada strukturnya, yaitu siapa yang penasehat, siapa penanggung jawab, siapa yang melaksanakan. Jadi administrasi ini penting sekali. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa administrasi ini penting sekali supaya adanya tertib administrasi, tertata, terfilekan atau terarsipkan ya semua surat-surat yang ada. Kemudian dengan administrasi ini juga terkoordinir semua kegiatan, kemudian terencana semua, dan itu kemudian anggaran-anggaran bisa terakomodir dengan baik. Sekarang yang akan kita bahas adalah merupakan ruang lingkup administrasi sekolah. Tadi kita secara umum kita harus memahami apa itu administrasi, apa itu fungsi daripada administrasi. Kemudian kita akan juga membahas tujuan daripada administrasi. Administrasi ini tujuannya itu tadi tata tertib administrasi supaya kebijakan-kebijakan dalam sebuah instansi atau sebuah lembaga pendidikan dapat berjalan dengan baik. Itu tujuannya. Tertata, tertib, dan berjalan dengan baik. Nah, ruang lingkup administrasi sekolah yaitu menurut Dr. Hadari Nawawi menyatakan secara umum ruang lingkup administrasi itu berlaku dalam dunia pendidikan itu meliputi bidang-bidang yang sebagai berikut, yaitu bidang manajemen administrasi. Manajemen administrasi ini manajemen artinya pengelolaan administrasi, di mana kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mengarahkan agar semua orang dalam organisasi atau kelompok kerjasama mengerjakan hal-hal yang tepat sesuai dengan tujuan yang dihendak dicapai. Jadi penting sekali manajemen administrasi ini bagaimana cara mengolah administrasi sehingga setiap orang atau setiap staf atau setiap tata usaha atau setiap yang memiliki tugas masing-masing itu dapat menjalankan tugasnya dengan baik, ya, dengan baik karena dia sudah memahami fungsi dan tugas daripada masing-masing sesuai dengan posisi atau kedudukan atau jabatan yang diduduki. Tujuannya yaitu tadi harus menyamakan tujuan, visi dan misi daripada sebuah lembaga tadi sehingga tujuan itu dapat tercapai. Kemudian manajemen operatif. Manajemen operatif ini pengelolaan operatif adalah kegiatan yang mengarahkan dan membina setiap orang agar dalam melaksanakan tugasnya dilaksanakan dengan tepat dan benar.
Kemudian dalam kegiatan pengelolaan sekolah atau administrasi sekolah, maka ruang lingkup yang harus diketahui adalah yang pertama adalah administrasi peserta didik. Ini penting sekali. Administrasi peserta didik ini sangat penting sekali karena ini berhubungan dengan kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja serta pembinaan yang kontinu terhadap seluruh peserta didik, ya, dimana ini berhubungan dengan lembaga yang bersangkutan, bagaimana cara perencanaannya, bagaimana cara pembinaannya, ya. Administrasi peserta didik ini mencatat, mengakomodir, kemudian mengarsipkan, ya, semua data-data yang berhubungan dengan peserta didik. Kemudian agar dapat mengikuti proses belajar dan mengajar secara efektif dan efisien demi tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Jadi administrasi peserta didik ini yaitu tujuannya mencatat, ya, mengfilekan, menyusun semua data-data yang berhubungan dengan peserta didik, sehingga dengan data-data yang lengkap peserta didik maka proses belajar dan pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Kemudian administrasi personal guru. Tadi berhubungan dengan administrasi peserta didik, kemudian administrasi personal guru, kemudian administrasi kurikulum. Nah, administrasi personal guru yaitu administrasi personal guru ini adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan sungguh-sungguh serta pembinaan yang kontinu kepada para pegawai di sekolah. Jadi administrasi personal guru ini adalah proses kegiatan memang direncanakan, tersusun, ya, terencana, tersusun, terorganisasi dengan baik. Ini sengaja dibuat, ya, serta terjadinya suatu pembinaan secara terus-menerus, kontinu atau berkesinambungan kepada seluruh pegawai yang ada di sekolah, sehingga baik guru dapat menunjang atau membantu kegiatan sekolah secara efektif dan efisien demi tercapainya tujuan pendidikan telah ditetapkan. Jadi inti daripada semua ini adalah baik itu administrasi kependidikan, yaitu peserta didik, maupun administrasi personal guru, tujuannya itu hanya yang paling utama adalah tujuan pendidikan, ya, tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Kalau prosesnya itu berbeda. Kalau untuk peserta didik, prosesnya itu berhubungan dengan semua kegiatan-kegiatan yang berhubungan atau pendataan-pendataan yang berhubungan dengan peserta didik. Kalau administrasi personal guru, ini semua kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh seorang atau personel guru yang ada dalam sebuah instansi atau lembaga pendidikan. Tujuannya sama, yaitu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Kemudian ada namanya administrasi kurikulum. Administrasi kurikulum ini merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan sungguh-sungguh serta pembinaan yang kontinu terhadap situasi belajar mengajar secara efektif dan efisien. Ini demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Peserta didik dan pendidik berinteraksi melalui bahan pelajaran yang disusun dalam kurikulum. Jadi, administrasi kurikulum ini tidak memiliki tujuan juga yang sama, yaitu tercapainya tujuan pendidikan, ya. Tetapi di sini dia mengakomodir peserta didik dan pendidik dalam berinteraksi. Jadi di sini yang ditekankan, yang diatur yaitu pendidik dan peserta didik, di mana ini peserta didik ini yaitu objek yang akan dijadikan proses belajar dan pembelajar, kegiatan belajar dan pembelajaran, ya, belajar dan pembelajaran. Sedangkan pendidik ini adalah yang mentransfernya, tetapi dia tetap berpatokan kepada kurikulum yang ada. Makanya administrasi kurikulum ini penting sekali. Ini merupakan panduan bagi pada pendidik atau guru atau personel guru tadi dalam melaksanakan kegiatan belajar dan pembelajaran. Sedangkan peserta didik ini dari kurikulum ini juga untuk mencapai tujuan, yaitu objeknya adalah peserta didik untuk mencapai tujuan daripada
pendidikan tadi berdasarkan administrasi kurikulum. Jadi administrasi kurikulum ini disusun di kurikulum inilah yang akan disusun di administrasi kurikulum, yang mana nanti ada personelnya atau stafnya yang mengatur atau yang merencanakan atau mengusahakan atau membina sehingga pendidik tadi dapat menjalankan kegiatan belajar dan belajar secara efektif dan efisien. Peserta didik juga dapat mengikuti proses pembelajaran itu dengan baik. Ini didasarkan kepada administrasi kurikulum yang telah direncanakan dan dibuat tadi. Kemudian namanya administrasi sarana dan prasarana. Ini penting sekali sebagai penunjang untuk tercapainya sebuah tujuan daripada pendidikan tadi. Secara etimologis, prasarana adalah alat yang langsung untuk mencapai tujuan. Dalam pendidikan misalnya tempat, bangunan, sekolah, lapangan olahraga, uang, dan sebagainya. Sarana adalah alat langsung untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi sarana dan prasarana ini adalah fasilitas pendukung. Fasilitas pendukung untuk tercapainya tujuan daripada pendidikan. Nah, ini diatur dalam sebuah administrasi sarana dan prasarana, yaitu suatu fasilitas yang disediakan oleh sebuah lembaga pendidikan untuk membantu, melancarkan, mendukung kegiatan belajar dan pembelajaran sehingga tujuan daripada pendidikan itu dapat tercapai. Fasilitas-fasilitas atau sarana dan prasarana yang harus didukung yaitu berupa tempat yang kondusif, tempat yang layak, bangunan yang memadai. Ini lapangan olahraga, karena kita ketahui bahwa di dunia pendidikan terutama SD, PAUD, SD, SMP itu adalah ladangnya bermain, tempatnya bermain. Ini penting sekali karena di lapangan olahraga inilah terjadi sebuah interaksi antara peserta didik dengan peserta didik. Nah, sedangkan kita ketahui bahwa pendidikan ini adalah pembentukan karakter. Jadi ini interaksi ini penting sekali. Jadi adalah sarana dan prasarana atau fasilitas pendukung untuk tercapainya tujuan pendidikan. Karena tujuan pendidikan ini bukan hanya akademik, tapi juga berhubungan dengan proses terjadinya proses belajar dan pembelajaran untuk pembentukan sebuah karakter. Jadi ini penting sekali faktor penunjang berupa tempat tadi, tempat yang nyaman, tempat yang aman, bangunan sekolah yang memadai yang kondusif, lapangan olahraga yang fasilitasnya tercukupi, ada berbagai alat-alat olahraga yang dapat mendukung kegiatan siswa. Kemudian uang ini berupa anggaran atau dana, dan sebagainya. Banyak lagi alat dalam proses pembelajaran juga berupa media pembelajaran atau sebagainya. Kemudian sarana alat langsung yang tercapai untuk tujuan tersebut. Jadi penting sekali administrasi sarana dan prasarana karena ini adalah faktor penunjang untuk menyediakan sebuah fasilitas dari bidang pendidikan. Kemudian administrasi anggaran biaya, di mana ini penting sekali untuk menyediakan fasilitas-fasilitas pendukung tadi. Ini anggaran biaya penting sekali. Maka ada orang yang namanya administrator yang khusus yang memahami tentang pembuatan anggaran biaya atau perencanaan biaya berupa cash flow atau pengelolaan tentang biaya untuk berjalannya atau untuk tumbuh kembangnya sebuah instansi atau lembaga pendidikan tadi. Administrasi anggaran biaya pendidikan merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh serta pembinaan secara kontinu terhadap biaya operasional sekolah pendidikan sehingga kegiatan operasional pendidikan semakin efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Jadi intinya adanya administrasi ini tujuannya adalah yang paling utama tercapainya tujuan pendidikan. Nah, tujuan pendidikan ini supaya tercapai harus dibagi administrasi. Seluruh komponen administrasi tersebut harus tertib, karena jika tertib dalam baik yang melaksanakan itu dapat melaksanakan dengan baik sehingga tidak terjadinya bentrok tadi, tidak terjadinya kekosongan dan tidak terjadi kesalahpahaman dalam menjalankan kegiatan-kegiatan, karena administrasi inilah yang akan mengatur proses terjadinya melaksanakan tugas-tugas itu diatur dalam sebuah administrasi.
Nah, ini guru sebagai evaluator. Di sini nanti saya akan saya akan membahas mengenai peran guru di administrasi. Itu pada minggu selanjutnya kita akan jelaskan ya peran guru tersebut. Kemudian di sini saya akan hanya mengambil garis bawah bahwa peran guru sebagai evaluator. Guru di sini dikatakan sebagai evaluator, yaitu melakukan evaluasi atau penilaian terhadap aktivitas yang telah dikerjakan dalam sistem sekolah. Nah, di sini guru juga berperan sebagai mengevaluasi, menilai ya kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan keadministrasian tadi. Di mana peran ini penting karena guru sebagai pelaku utama dalam pembentukan pilihan-pilihan serta kebijakan-kebijakan yang relevan. Karena kita ketahui bahwa guru di sini yaitu yang langsung bersentuhan, langsung berhubungan dengan peserta didik. Sedangkan ini penting sekali, kita akan mencapai tujuan daripada pendidikan. Tujuan dari pendidikan tidak lepas ya. Itu merupakan satu kesatuan antara guru dan peserta didik. Maka di sini penting sekali administrasi guru itu sebagai evaluasi dalam sebuah kebijakan-kebijakan yang diatur dalam sebuah administrasi. Jadi peran ini penting karena guru sebagai pelaku utama dalam menentukan pilihan-pilihan serta kebijakan-kebijakan yang relevan demi kebaikan sistem yang ada di sekolah. Baik itu menyangkut kurikulum, pengajaran, sarana dan prasarana penunjang, regulasi atau aturan-aturan, sarana dan tujuan. Sehingga masukan dari masyarakat luas itu penting sekali. Jadi di sini guru sebagai menilai, mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang diatur dalam sebuah administrasi tadi. Karena guru di sini adalah sebagai pelaku utama, peran utama atau pelaku utama dalam mentransferkan sebuah kegiatan, baik itu kegiatan belajar membelajar, baik itu kegiatan sarana olahraga, baik itu kegiatan pendukung atau fasilitas yang ada. Di sini semua yaitu merupakan faktor motivator atau faktor pendukung sekali untuk tercapainya tujuan utama tadi, yaitu tujuannya daripada tercapainya tujuan daripada sebuah pendidikan. Nah, tugas-tugas guru ini akan saya singkat aja, akan saya bahas mengenai tugas guru, tapi untuk minggu selanjutnya kita akan lebih detail lagi tugas-tugas daripada guru secara detail. Di mana tugas utama guru yaitu mengelola proses belajar mengajar dalam suatu lingkungan tertentu, yaitu sekolah. Sekolah merupakan subsistem pendidikan nasional, dan di samping sekolah, sistem pendidikan nasional itu juga mampu mempunyai komponen-komponen lainnya. Guru harus memahami apa yang terjadi pada lingkungan kerja atau sekolah tadi. Jadi di sini tugas guru penting dalam sebuah administrasi ini penting sekali ya, karena guru ini yang bersinggungan langsung, yang berhubungan langsung dengan peserta didik. Sedangkan dari peserta didik inilah akan tercapainya sebuah tujuan daripada pendidikan. Maka di sini juga nanti untuk kedepannya saya akan bahas mengenai peran guru sebagai perancang administrasi sekolah, sebagai penggerak. Nanti masih banyak lagi ya. Peran guru di sini, peran guru dalam administrasi sekolah diantaranya adalah guru sebagai perancang, guru sebagai penggerak. Ini secara umum nanti lebih detail untuk minggu depan saya jelaskan. Guru sebagai perancang itu menjadi seorang administrator, berarti tugas guru ialah merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, mengawasi dan mengevaluasi program-program kegiatan dalam jangka pendek, menengah ataupun jangka panjang. Ini merupakan menjadi sebuah prioritas daripada tujuan daripada sekolah. Jadi di sini karena guru berhubungan dengan peserta didik, di mana tujuan yang paling utama itu pencapaian tujuan pendidikan. Guru sebagai perancang yang berhubungan langsung, bersentuhan langsung, berinteraksi dengan peserta didik, di mana tujuan utama itu sasarannya, objeknya adalah pendidik, yaitu untuk mencapai tujuan daripada pendidikan. Jadi di sini guru harus berperan serta dalam merencanakan,
mengorganisasikan ya, struktur mengorganisasikannya seperti apa, menggerakkan, mengawasi jalannya kebijakan-kebijakan atau jalannya proses-proses yang terjadi dalam proses belajar mengajar, kemudian mengevaluasi program kerja dalam jangka pendek. Jadi setelah direncanakan, diorganisasikan, menggerakkan, mengawasi, kemudian mengevaluasi program tadi dibuat, ada program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang ya. Nah, inilah tugas daripada guru tadi. Kemudian sebagai penggerak, guru sebagai penggerak itu dikatakan sebagai penggerak karena mobilisator ya. Mobilisator itu berhubungan dengan suatu kegiatan ya, kecepatan kegiatan atau mobilitas ya, yang mendorong atau menggerakkan sistem organisasi sekolah. Untuk melaksanakan fungsi-fungsi tersebut, seorang guru harus memiliki kemampuan intelektual dan kepribadian yang kuat. Nah, di sini penting sekali. Kenapa nih guru dalam bidang administrasi ini penting sekali? Karena guru sebagai perancang dan guru juga sekali menggerakkan. Dia merancang, kemudian melaksanakan, mengimplementasikan sebuah kegiatan-kegiatan itu yang diawasi, dibimbing, dan dilaksanakan oleh seorang guru. Nah, seperti itu. Jadi, melaksanakan fungsi-fungsi tersebut haruslah memiliki. Jadi, guru di sini dituntut, karena guru ini sebagai perancang, sebagai penggerak, ini dituntut harus memiliki sebuah kemampuan intelektual dan kepribadian yang kuat ya. Intelektual berarti berhubungan dengan kecerdasan ya. Kecerdasan, kepribadian yang kuat itu berhubungan dengan moral. Jadi seorang guru itu tidak mudah, sudah merancang, menggerakkan, kemudian mengimplementasikan dan memberi contoh. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.